Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Dani SBR yang selalu kita tunggu-tunggu ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang baru gabung atau yang udah gabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, yuk. Jangan lupa juga untuk lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on! Misteri di balik sosok iblis pincang. Warung kopi Bang Doni. Akhirnya, pertarungan Doni dan Edu telah berakhir. Saat itu, tubuh Bang Doni penuh dengan luka. Ia berdiri sambil menyekat darah yang mengalir dari pelipis dan juga lengan. Nafasnya masih memburu. Beberapa kali ia memejamkan mata, mencoba untuk menenangkan detak jantung yang seperti ingin meledak. Suasana parkiran di kafe warung kopi Bang Doni kini nampak sepi. Hanya suara daun kering yang diterbangkan angin malam yang sesekali terdengar. Doni menunduk, mengusap bagian luka yang sobek dan perih. Namun ketika ia kembali menoleh ke arah tubuh Edu yang sebelumnya tergeletak tak berdaya, Edu sudah menghilang. Tubuh Doni menegang seketika. Ia memutar tubuhnya, menajamkan pandangan ke segala arah, tapi hanya ada bayangan malam dan aroma darah yang tersisa. Gila, kemana perginya tuh orang? Gumam Doni pelan tak percaya. Di lantai parkiran hanya tertinggal jejak pecahan pot bunga yang tadi terantam keras dan juga bercak darah yang menandai tempat pertarungan mereka. Tapi tak ada tanda-tanda kemana Edu pergi. Bahkan ponselnya yang tadi sempat berdering pun sudah tak ada di tempatnya. Doni menarik nafas panjang, lalu mengembuskannya keras-keras. Kepalanya sedikit menengadah, menatap langit malam yang tak bersahabat. Ya, rupanya hujan kecil mulai turun, menyatu dengan darah dan keringat yang membasahi tubuhnya. Kemudian ia duduk di kursi kafe miliknya, mencoba untuk menenangkan diri. Luka di tubuhnya mulai terasa semakin pedih. Doni pun akhirnya berdiri. Dengan langkah tertati, ia masuk ke dalam warung kopinya. Ia butuh waktu untuk berpikir. Dia tahu pertemuannya dengan Edu mungkin bukanlah yang terakhir. Hingga tiba-tiba muncullah sosok Pak Slamet dari dalam kamarnya. Dia begitu terkejut kala melihat keadaan Doni saat itu. Astagfirullahaladzim, innalillahi Mas Doni, ucap Pak Slamet tersentak. Di situ, tanpa banyak bicara, Pak Slamet pun langsung memapa tubuh Doni untuk masuk ke dalam kafenya warung kopi Bang Doni. Terlihat Pak Slamet dengan telaten membersihkan luka-luka yang ada di tubuh Doni dan mengobati luka-lukanya. Mas Doni, sebenarnya ada apa gerangan yang hingga membuat Mas Doni mengalami hal seperti ini? Apakah Mas Doni mengalami kecelakaan tunggal? Atau apakah Mas Doni mengalami perampokan yang dilakukan oleh gerombolan yang sedang dicari-cari oleh pihak berwajib? Tanya Pak Slamet panjang lebar. Bukan Pak Slem. Saya habis berantem tadi sama orang, jawab Doni. Jabang bayi, mana orangnya Mas? Biar tahan temin dasnya, saut Pak Slamet yang tiba-tiba saja ikut emosi. Orang udah kagak ada. Ya udah, kagak ngapa-ngapa Pak Slem. Nah, sekarang Pak Slem ada kaos kagak yang bisa saya pakai? Tanya Doni. Wah, ada Mas Doni. Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Mas Doni, saya harap jangan kemana-mana, tunggu saja di sini, saut Pak Slamet. Ya emang iya Pak Slem, emang saya mau kemana? Timpal Doni sewot. Ketika Pak Slamet mengambil baju, Doni pun langsung mencari cermin. Dia melihat luka-luka yang sudah didapatnya. Di situ dia masih bersyukur. Ternyata luka yang didapatnya tidaklah terlalu parah karena hanya berupa goresan yang tidak terlalu dalam.
Tak lama kemudian, Pak Slamet pun tiba dengan kaos di tangannya. Pak Slamet langsung memberikannya kepada Bang Doni. Ini Mas, kaosnya masih baru, belum pernah saya pakai. Buat Mas Doni saja, kebetulan saya banyak di kampung, ucap Pak Slamet yang sempat membuat Doni bingung. Banyak? Emangnya Pak Slem di kampung jualan baju dulunya? Ya udah, ntar saya bayarin ya, tanya Doni. Wah, tidak perlu Mas Doni. Sungguh suatu kehormatan bagi saya dan juga Pak Sugeng ketika Mas Doni mau memakai kaos ini, jawab Pak Slamet yang kembali membuat Doni kebingungan. Pak Sugeng? Lah emang Pak Sugeng siapa Pak Slem? Tanya Doni lagi sambil memakai baju pemberian dari Pak Slamet. Pak Sugeng itu adalah calon lurah di kampung saya, jawab Pak Slamet. Ya, rupanya baju pemberian dari Pak Slamet adalah baju kampanye pemilihan lurah atau kepala desa di kampungnya. Mengetahui hal itu, Doni pun hanya bisa mesem-mesem sendiri. Dalam hati, Doni pun berkata, nah pantesan aja banyak di rumah, lah si Slem tim suksesnya. Nah, itu gambar yang ada di baju yang sedang dipakai oleh Mas Doni. Itu adalah gambar daripada Pak Sugeng, lurah saya sekarang. Dan alhamdulillah beliau menang saat pemilihan kepala desa. Dan alhamdulillah juga saya selaku tim suksesnya merasa bahagia juga Mas Doni. Dulu ketika saya sedang berjuang agar beliau menjadi kepala desa, saya segera mengumpulkan dan juga meyakinkan warga-warga di kampung saya agar memilih Pak Sugeng. Karena saya tahu betul siapa dia itu. Pak Sugeng itu orang baik loh Mas Doni. Dia itu sering menyumbang, dermawan. Terus dia juga sering memperbaiki jalan desa dengan memakai uang pribadinya loh Mas. Terus sebelum Pak Slamet melanjutkan ucapannya, tiba-tiba saja Doni berkata, Pak Slem udah, ntar aja Pak Slem ceritanya ya. Ini badan saya lagi pada perih-perih, lagi pada ngerenteg. Saya jadi kagak konsen dengernya ya. Wah, begitu ya Mas. Baiklah jikalau begitu, nanti Mas Doni beritahukan saya saja jikalau memang ingin mendengar kelanjutan cerita daripada Pak Sugeng, karena saya yakin Mas Doni pasti suka akan cerita tentang Pak Sugeng yang berhasil memenangkan pemilihan kepala desa, ujar Pak Slamet. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja muncul Gembul dengan sepeda motor NMAX-nya. Dia langsung cemas ketika melihat pecahan pot dan juga bercak darah yang terdapat di parkiran kafe warung kopi Bang Doni. Gembul bergegas mencari keberadaan Doni untuk mencari tahu keadaannya. Setelah berada di dalam, Gembul pun merasa lega ketika ia melihat Doni dalam keadaan baik-baik saja. Oh, Bang, ada apa ya? Kok di depan situ berantakan ya? Mana ada kayak bekas darah begitu Bang? Tanya Gembul penasaran. Doni pun langsung memberitahukan semuanya mengenai apa yang barusan dialaminya pada Gembul. Oh, ya Allah Bang. Ayo Bang, kita laporin aja Bang ke kepolisian kalau Abang habis diserang sama orang yang tidak dikenal, ucap Gembul cemas. Aduh, kayaknya kagak usah deh Bul. Lagian, wah gak mau. Emak gua khawatir, gua takut nanti malah kepikiran. Lu jangan sampai ngasih tau Maya. Tolak Doni disusul anggukan dari Gembul. Lah, lu sendiri ngapain kemari Bul? Tanya Doni. Anu Bang, tadi saya nungguin Abang di rumah, tapi kok Abang gak datang-datang. Ya, perasaan saya gak enak Bang, makanya saya samperin ke sini. Bener, ternyata Abang habis dapat musibah, ungkap Gembul. Ya udah, pokoknya lu jangan kasih tahu siapa-siapa ya, terutama emak. Terus Aslem lu tolong bersihin depan ya. Pot yang tadi pecah buang aja, ntar biar beli yang baru. Lah terus itu aspal yang ada bekas darahnya disiram, perintah Doni pada Pak Slamet. Di situ dengan sigapnya Pak Slamet langsung melaksanakan perintah dari Doni dan akhirnya Doni pun pulang dengan menggunakan kaos bergambar Pak Sugeng, kaos kampanye pemilihan desa di kampung Pak Slamet. Keesokan harinya, di sebuah lapas yang ada di daerah Jawa Barat, Aki Dudung sedang menerima kunjungan dari salah satu orang kepercayaannya, Sarwo. Wajah Ki Dudung tampak merah, urat-urat di lehernya menegang seakan amarahnya ingin meledak kapan saja. Apa? Si Edu kalah? Apa dia mati? Bentaknya. Belum Ki, Edu belum mati. Target kita tidak membunuhnya, jawab Sarwo dengan kepala tertunduk. Ternyata Sarwo selama ini ditugaskan mengawasi pergerakan dari Edu.
Dia tahu betul bahwa Edu telah gagal menuntaskan misi untuk menghabisi Doni. Bangsat, bocah itu memang bukan orang sembarangan. Edu saja tidak mampu menghabisin dia. Kurang ajar. Sumpah serapah keluar dari mulut Aki Dudung menggema di ruangan kecil itu. Sarwo menelan ludah lalu memberanikan diri bertanya, Ki, apa perlu saya sewa aja penembak jitu profesional aja, Ki? Mendengar itu, Aki Dudung langsung menatap tajam. Tatapannya seperti pisau yang menusuk Sarwo. Sarwo pun seketika pucat. Sarwo, kalau aku mau pakai penembak jitu, sudah dari dulu aku lakukan. Aku tidak mau musuh-musuhku mati begitu saja. Aku ingin mereka mati perlahan. Jadi, saat mereka akan kehilangan nyawanya, yang terbayang di kepala mereka adalah wajahku. Ucap Aki Dudung menyeringai seperti sosok psikopat yang haus darah. Sarwo langsung menduduk lebih dalam. Iya, Ki, saya ngerti, Ki. Dan kamu harus ingat, Sarwo, tradisi dalam kelompok kita, tidak ada senjata api. Siap, Ki, siap. Lalu bagaimana dengan Edu ya, Ki? Tanya Sarwo lagi dengan suara hati-hati. Aki Dudung menoleh pelan, ekspresinya dingin, penuh maksud tersembunyi. Sudah aku bilang, kamu harus ingat tradisi di kelompok kita. Ya, sudah menjadi hukum tak tertulis di dalam kelompok Aki Dudung. Jika ada anggota yang gagal menjalankan tugas, maka konsekuensinya adalah 1, nyawa. Aki Dudung lalu menyandarkan punggungnya ke kursi besi, menatap langit-langit sel tahanan yang gelap. Dengar baik-baik, Sarwo. Cari Edu dan lenyapkan dia. Ucapnya pelan tapi tajam. Sarwo menunduk dalam, suaranya hampir tak terdengar. Siap, Ki. Sarwo mengangguk. Dalam diam dia tahu bahwa ia baru saja menerima perintah eksekusi dari seorang pria yang tak pernah memberi ampun, Aki Dudung. Beberapa hari kemudian, di pagi itu, Doni nampak sedang menikmati sarapan bersama Jumeri di depan halaman rumahnya. Di situ, Doni tidak menyantap nasi uduk, melainkan lontong sayur yang ia beli sebelumnya. Loh, tumben bang, sarapannya lontong sayur? Tanya Jumeri. Bosan gue, Jum, sarapan nasi uduk mulu tiap hari. Kali-kali sarapan beda gitu, saut Doni. Aduh bang, padahal kan nasi uduk buatan mak enak banget bang, gak pernah ngebosenin rasanya. Timpal Jumeri. Ya elah Jum, lu pan baru. Gua ini udah puluhan tahun sarapan nasi uduk, bibir gua antak lama-lama. Keluh Doni pada Jumeri. Namun tiba-tiba saja dari arah belakang kepala Doni terasa ada yang menoyor. Siapa sini? Teriakan Doni. Rupanya yang menoyor Doni adalah Mas Zubaida. Dasar lu ya, anak kagak tau diuntung. Udah syukur gue masakin nasi uduk tiap pagi. Ya udah, besok awas lu ya, jangan sampai lu makan lagi masakan mak. Sentak Mak Zubaida penuh emosi. Di situ Doni terkejut dan langsung pucat. Ampun mak, ampun. Doni bercanda mak, sumpah dah beneran. Nasi uduk buatan mak kagak ada yang ngalahin. Lah itu, apa itu? Itu lontong sayur siapa? Ngapa lu kagak sarapan nasi uduk? Malah jajan di luar pagi-pagi? Tanya Mak Zubaida. Mendapati pertanyaan itu, Doni langsung berpikir cepat. Oh ini mah tadi dibeli sama si Gembul mak, ucap Doni. Namun tak disangka-sangka oleh Doni, di situ Gembul langsung menyelak perkataannya. Bohong mak, bukan saya mak yang beli mak, itu Bang Doni beli sendiri mak, ucap Gembul yang tiba-tiba saja muncul dari dalam kamarnya. Nah kan, berani bohong lu sekarang lu ya. Sentak Mak Zubaida sambil melayangkan jitakan mautnya ke arah kepala Doni. Perih, rang Doni kesakitan. Karena ada pembeli, Mak Zubaida pun langsung meninggalkan Doni untuk melayani pembeli dagangan nasi uduknya. Di situ Doni nampak jengkel kepada Gembul karena tidak menolongnya. Suek banget sih lu, Bul, kagak setia kawan lu. Tahu gua ketangkep basah, ngapa lu kagak nolongin gua? Ucap Doni sewot. Bang, maaf bang, kalau masalah ini berat bang, saya nggak berani nolongin abang. Abang sudah berani bermain api, makanya kalau mau sarapan yang lain, ngumpet-ngumpet dong bang, saut Gembul. Setelah perdebatan itu, Jumeri dan Doni memperhatikan Gembul dengan seksama. Seakan ada yang berbeda pada Gembul di pagi itu. Ya, rupanya Gembul sudah mandi dan berpakaian rapi. Wah,
Tumben mas, udah rapi aja pagi-pagi, ucap Jumri. Iya lo Bul, jarang-jarang lo pagi-pagi begini udah mandi. Mana muka lo romannya putih begitu? Pakai apaan lu ya? Pakai bedak lu ya? Yah elah, udah kayak siluman kaos oblong tahu. Ledek Doni. Dasar kampungan. Ini namanya sunscreen, biar kulit kita tidak terpapar sinar matahari secara langsung, ungkap Gembul. Bidi anjay. Tapi Bul, lu kagak cocok pakai sunscreen, muka lu lebar. Kalau kagak mau kepapar sinar matahari, lu cocoknya pakai terpal pecel lele. Terpal pecel lele pan lebar. Ntar selain muka lu aman, muka lu warnanya biru, cakep dah kayak bendera partai. Ledek Doni lagi. Bolehnya sirik. Maaf ya Bang Jum, sekarang saya ada yang merhatiin. Ini saya dikasih sama Is buat saya pakai. Kata Uis, kalau saya pakainya rutin, kulit saya bakal halus kayak pantat bayi. Saut Gembul sembari tersenyum. Bujuk, udah sombong banget tuh ampal ayam. Lagu banget gayanya. Baru punya pacar begitu aja lu. Saut Doni Sewot. Waduh, enak nih Mas Gembul, sekarang udah punya pacar. Saya kapan ya bisa punya pacar? Keluh Jumeri. Sabar Jum, tadi gue datang diri. Sekarang mah enak lihat si Gembul. Soalnya dia kan baru pacaran. Tungguin aja ntar, pasti kepalanya mumet. Ucap Doni. Loh kenapa mumet ya bang? Tanya Jumri penasaran. Jum, lu tahu kagak? Cewek itu makhluk misterius. Kadang-kadang yang awalnya seneng bisa mendadak berubah jadi kesel sama kita. Lah, terus kita kudu tahu apa kesalahan kita. Lah, emangnya kita bisa baca pikiran dia apa? Tarno, si Gembul bakal ngerasain. Bakalan kusut dia, melintir kayak gangsingan, ujar Doni. Jangan dengerin Cum, itu memang Bang Doni aja yang begitu. Dia masalah mulu, tapi nggak kapok-kapok. Ledek Gembul. Sekarang lu bisa lu ngomong kayak gitu lo. Ntar lu bakal ngerasain. Sahut Doni Sewot. Iya mas, ngomong-ngomong sampean mau kemana ya mas? Kan tadi belum dijawab. Tanya Jumri penasaran. Saya mau nganterin Is daftar kuliah. Ya wis, saya tinggal dulu yo, ujar Gembul yang langsung meninggalkan Doni dan Jumri saat itu. Sepeninggalan Gembul, kini gantian muncullah Pasadeli yang datang menghampiri Doni di pagi itu. Dalam hati Doni pun bergumam, elah nih aki-aki pagi-pagi udah datang aja. Ada apaan lagi ini? Assalamualaikum. Salam Pasadeli disusul balasan salam dari Doni dan Jumri. Waalaikumsalam. Lagi nyarap Don, tanya Pasadeli berbahasa basi. Abang kagak ngeliat saya lagi ngapain? Lah ini lagi nyendok lontong sayur. Ya berarti saya lagi sarapan, jawab Doni ketus. Gitu nih ya. Ini dan gue ada perlu lagi nih, ujar Pasadeli dengan kalimat yang menggantung. Depan lagi sih bang? Pokoknya saya kalau disuruh nolongin kenalan abang yang ada di Facebook, ogah, saya banyak urusan, ucap Doni yang langsung memperingatkan Pasadeli. Bukan itu Dan, bukan ini nih Dan. Lo inget pan beratnya yang kita udah tulungin tempo hari itu? Nah, dia mau ketemu lagi sama kita. Katanya mau ngucapin terima kasih banyak. Soalnya pas apartemennya habis ditangani sama si Gembul. Nah, dia tuh udah kagak pernah lagi tuh diganggu-gangguin lagi Don. Nah, dia maksa bakal ketemuan lagi sama kita, ungkap Pasadeli. Ya udah, bang aja yang ketemuan di rumah abang, saut Doni. Nah, itu masalahnya Don. Bisa berabe kalau bini gue sampai tahu gue berteman sama cewek Don di Facebook. Apalagi Bu Ratna janda, terus kenalannya di Facebook. Aduh, bisa dicekek gue sama bini gue. Tolongin apa Don? Mohon Pasadeli memelas pada Doni. Syukurin dah tuh, tumpuan kan abang jadinya. Lagian aki-aki sosokan nolongin perempuan. Terus saya kudu gimana nolongnya? Bagaimana? Ucap Doni balik bertanya. Nah, maksud gue mah kita ketemunya di kapel aja. Pan aman tuh. Lagi pan cuma ketemuan biasa. Sama sekalian biar ada si Gembulnya, sahut Pasadeli memberi masukan. Terserah abang aja dah. Ya udah abang atur aja. Emangnya kapan sih Bu Ratna minta ketemuan? Timpal Doni yang nampak menyetujui usulan dari Pasadeli. Besok katanya Don. Makanya gue ini ujuk-ujuk nyamperin lu ini. Ya udah, besok bawa aja ke tempat saya ya, ucap Doni. Sementara itu di tempat yang berbeda, siang itu matahari bersinar sangat terik. Di sebuah sudut pinggiran kota Bekasi, berdiri deretan kontrakan yang catnya mulai mengelupas dengan halaman kecil yang dipenuhi semak liar. Sesekali
Terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Kontrakan itu seakan tidak berpenghuni, padahal di sanalah Edu tinggal selama beberapa hari terakhir. Ya, di unit paling ujung yang ada di deretan kontrakan itu, Edu tengah terduduk di lantai kamar. Nafasnya masih berat, bekas pertarungannya dengan Bang Doni masih belum benar-benar hilang dari tubuhnya. Namun, rasa waspada tak pernah pergi dari naluri seorang pembunuh. Dia tahu cepat atau lambat pasti akan ada yang datang. Dan firasatnya ini benar. Beberapa bayangan terlihat melintas di luar jendela yang tertutup gorden kumal. Lalu brak, suara pintu belakang didobrak paksa. Edu spontan meraih sebilah pisau karambit dari bawah bantal tipisnya. Dari arah pintu depan, dua orang pria bertampang sangar masuk. Di belakang mereka menyusul tiga orang lainnya yang mengepung dari arah jendela dan dapur. Semuanya memakai jaket gelap dengan bekas lambang yang sama, bekas kelompok lama Edu yang kini hendak menghabisinya. Udah waktunya, Du. Lu kan tahu kenapa kita ada di sini, ucap salah satu dari mereka yang bernama Darman, bekas rekan satu angkatan Edu dalam kelompok Aki Dudung dulu. Edu tidak menjawab, ia hanya berdiri pelan. Satu kakinya sedikit terpincang, namun ia tetap tegap. Pisau karambit sudah siap di tangan. Sarwo yang menyuruh kalian? Tanya Edu tenang meski tubuhnya mulai berkeringat dingin. Gak usah banyak ngomong, lu udah gagal. Dan lu tahu kan itu artinya apa? Saut Darman dingin. Edu mengangguk pelan. Ya, aku tahu. Tak butuh aba-aba, dalam hitungan detik 5 orang itu langsung menerjang. Pertarungan di ruang sempit itu pun pecah. Pisau Edu bergerak cepat menggores dada salah satu penyerang, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Edu sempat melukai 2 orang, namun sisanya mulai berhasil menyudutkannya. Satu pukulan keras telak mengenai rusuknya. Edu terjatuh menabrak rak yang roboh. Salah satu anak buah Sarwo mengayunkan golok ke arah kepala Edu, tapi ia masih bisa mengelak dan membalas dengan sabetan pisau ke arah pahlawan. Kemudian pisau Edu kembali bergerak dengan cepat, menebas pergelangan tangan satu orang, membuat golok di tangannya terjatuh. Tapi 2 lawan lain berhasil menyabet punggung Edu dengan sebilah samurai. Tanya itu, seketika sabetan-sabetan senjata tajam nampak menghujam di tubuh Edu. Namun di situ aneh, Edu tidak terluka sedikit pun. Tak lama kemudian, datanglah 4 orang untuk membantu menghabisi Edu. Saat itu pada awalnya Edu masih bisa memberikan perlawanan, namun karena banyaknya lawan yang datang, Edu pun mulai kewalahan. Akhirnya Edu terkena tendangan hingga dirinya terjengkang. Dengan susah payah Edu bangkit. Tubuhnya kini mulai limbung. Rupanya kondisi Edu masih belum sembuh benar. Tapi satu hal yang membuatnya tetap hidup adalah naluri bertahan dan juga rasa dendam. Edu berniat melompat ke arah jendela, tapi sebelum dia melakukannya, Darman berhasil menahannya dari belakang dan menarik rambutnya. Darman langsung menghujani tubuh Edu dengan pisau yang digenggamnya, namun lagi-lagi pisau di tangan Darman tak bisa menembus kulit Edu. Di situ terlihat jelas jika tidak ada benda tajam satupun yang dapat melukai Edu. Kemudian Edu langsung membalikan badan dan menusukkan pisau kepada Darman. Dia langsung berteriak hingga melepas genggamannya. Edu pun langsung menyambar lemari kecil dan melemparkannya ke arah 2 orang yang ada di dekat pintu. Prang! Kaca pecah. Bunyi gaduh membuat para tetangga mulai keluar dari kamar kontrakan, tapi Edu tidak peduli. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia menendang jendela kayu hingga terbuka, lalu menerobos keluar ke dalam gang sempit yang ada di belakang kontrakan. Kejar! Teriak Darman panik.
Edu berlari sekuat tenaga, kakinya pincang, namun ia tetap melaju di belakangnya. Terdengar teriakan dan juga langkah-langkah mengejar. Ia melompat pagar kecil, menyeberangi got, lalu masuk ke semak-semak. Edu merasakan perih di rusuknya, namun ia terus berlari. Edu akhirnya menyelinap ke dalam sebuah rumah kosong yang ada di ujung gang kecil. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar, tapi ia masih hidup. Dia menyender di tembok, wajah dan tubuhnya bermandikan keringat. Pisau kerambit di genggamannya masih basah, matanya menatap kosong ke langit-langit retak rumah itu. Edu sadar jika dirinya sudah tidak berarti lagi bagi Aki Dudung dan juga kelompoknya. Edu menutup matanya sejenak, menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu hari itu nyawanya berhasil diselamatkan, tapi besok perburuan akan terus berlanjut, dan kali ini ia tak akan hanya bertahan, ya, Edu akan membalas. Keesokan harinya, siang itu, tampak Pak Sadli sudah berada di kafe warung kopi Bang Doni dengan menggunakan motor metik berjenis Honda PCX. Dia langsung memarkirkan sepeda motornya di area parkir dengan menggunakan peci dan map di tangannya. Pak Sadli terlihat celingukan, menoleh ke kiri dan ke kanan mencari keberadaan Doni. Namun, setelah beberapa saat, ia tak juga menemukan sosok yang dicarinya. Hingga akhirnya, dia menghampiri Pak Slamet yang sejak tadi sedang sibuk merapikan area parkir. "Assalamualaikum," sapa Pak Sadli. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Ya Pak, ada yang sekiranya bisa saya bantu Pak?" jawab Pak Slamet ramah. "Iya, saya mau nanya ini, si Doni udah datang apa belum ya?" tanya Pak Sadli. "Wah, Mas Doni ya Pak, kebetulan untuk saat ini beliau belum datang ke sini. Biasanya sih sudah datang, tapi entah kenapa hari ini beliau belum juga muncul. Mungkin beliau sedang ada keperluan lain. Oh ya, jika saya boleh mengetahui siapakah gerangan Bapak ini dan ada keperluan apakah sehingga ingin menemui Mas Doni?" ujar Pak Slamet sambil bertanya dengan nada formal dan serius. Pak Sadli sempat merasa aneh dengan gaya bicara Pak Slamet yang terlalu kaku. Dalam hati ia menggerutu, "Bujuk buneng, ini si Doni anak buahnya bekas orang keraton kali ya, baku amat ngomongnya." Saya udah janjian sama si Doni. Saya ini RT di rumah dia," ungkap Pak Sadli. Mendengar penjelasan itu, raut wajah Pak Slamet seketika berubah menjadi lebih ramah setelah dia tahu bahwa yang ada di hadapannya saat ini adalah ketua RT di lingkungan tempat tinggal Bang Doni. "Masya Allah, kenapa Bapak tidak ngomong dari tadi? Saya pikir Bapak mau minta sumbangan." Ya sudah Pak, sekarang silahkan masuk. Bapak bisa pilih tempat sesuai selera Bapak. Bisa duduk di luar ataupun di dalam. Kalau Bapak ingin merokok, di dalam juga ada ruangan VIP khusus, smoking area. Tapi mohon maaf, untuk saat ini sedang ada pengerjaan pembangunan di samping, jadi mungkin terasa akan sedikit kurang nyaman. Sekarang saya akan panggilkan Mas Gembul, karena saya yakin Mas Gembul pasti akan mengenali Bapak, ujar Pak Slamet panjang lebar. Pak Sadli hanya tersenyum kecut menanggapi penjelasan itu, meski dalam hatinya dia rupanya menyimpan sedikit rasa kesal karena sempat disangka orang yang ingin meminta sumbangan. Suwe, dikata mau minta sumbangan, gumamnya dalam hati. Tak lama kemudian, Gembul pun langsung menemui Pak Sadli yang sedang menghisap rokok di bangku depan. Pak Yurdi tumben siang-siang begini kesini?" tanya Gembul. Gembul, "Doni udah ngasih tahu lu belum?" ucap Pak Sadli balik bertanya. Ngasih tahu apa ya Pak Yurdi?" "Ya belum ya berarti ya. Gimana sih Don Clay? Bola, lu masih inget kagak sama Bu Ratna? Nah, dia mau kemari, mau ketemu sama kita buat ngucapin terima kasih lagi. Soalnya sekarang dia udah kagak pernah lagi digangguin di apartemennya," ungkap Pak Sadli. "Oh begitu. Tapi Pak RT, kalau dia ngasih uang lagi jangan terima Pak RT. Saya nggak mau. Lagian kan Bang Doni kayaknya juga nggak suka kalau nerima uang begituan," ujar Gembul. "Ya Bul, gua udah kasih tahu sama Bu Ratna. Soalnya gue juga diomelin sama si Doni. Katanya niat kita bakal nolongin orang bisa berubah jadi komersil begitu katanya," sahut Pak Sadli.
Tak lama setelah itu, muncullah Doni dengan sepeda motor Shogun berwarna biru tua miliknya. Dia segera memarkirkan sepeda motornya dan langsung menghampiri Pak Sadeli dan juga Gembul yang sedang mengobrol santai di meja depan. Doni duduk bersama mereka dan segera meminta segelas kopi pada Gembul. Tak lupa, ia juga meminta kopi untuk Pak Sadeli. "Lah Bul, lu pergi mana sih? Ini Pak RT kagak lu bikinin kopi?" tanya Bang Doni. "Oh iya bang, ini baru mau," jawab Gembul sambil bergegas ke dalam untuk membuatkan kopi. "Oh iya Don, gue mau nanya dah. Ngomong-ngomong itu pegawai lu aneh banget ya ngomongnya. Lah gue kayak ngobrol sama penyiar radio RRI," ungkap Pak Sadeli sambil menggeleng-geleng. "Ah udah bang, emang udah dari pabrikannya kayak begitu. Lah abang mah baru sekali ketemu dia. Lah saya hampir tiap hari, saban hari saya dengerin dia mulu." Keluh Doni ikut tersenyum geli. "Nah, tapi sesuai banget Doni ya. Nah, tadi gue disangkain sama dia orang mau itu sumbangan dah," ujar Pak Sadeli dengan nada jengkel. Sambil tertawa kecil, Doni menatap penampilan Pak Sadeli kemudian meledek. "Lah lagian abang ke tempat saya aja pakai rapi banget, lah pakai peci segala sambil nenteng-nenteng map. Don, tadi gua habis di kelurahan, ada pertemuan, makanya gua rapi begini," sahut Pak Sadeli. Beberapa saat kemudian, tibalah Bu Ratna di kafe warung kopi Bang Doni dengan mobil sedan miliknya. Dia tidak datang seorang diri, melainkan bersama anaknya yang masih kecil. Rupanya, kedatangannya memang sudah direncanakan untuk menemui Pak Sadeli, Doni, dan juga Gembul. Saat itu, Doni dan Pak Sadeli sudah pindah ke dalam karena merasa panas di luar. Setelah memarkirkan mobilnya, Bu Ratna pun masuk ke dalam kafe dan langsung menghampiri meja tempat mereka berkumpul. Doni yang melihatnya segera berdiri. "Bu Ratna, silakan duduk Bu," sambut Doni ramah. "Assalamualaikum Pak Sadeli, Mas Doni, Mas Gembul," sapa Ratna sambil tersenyum kemudian duduk di kursi yang tersedia. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Pak Sadeli dan Doni hampir bersamaan. Saat itu, Ratna duduk bersama Pak Sadeli, Doni, dan Gembul yang juga ikut bergabung di dalam kafe warung kopi Bang Doni. Setelah memesan teh manis hangat, ia pun memulai pembicaraan sambil tersenyum hangat. "Oh ya, kenalin, ini anak saya, namanya Sekar," ucap Ratna sambil menoleh ke arah anak perempuannya yang duduk manis di kursi sebelah. "Waduh, cantik ya. Kelas berapa sekarang, Dek?" tanya Pak Sadeli mencoba ramah. "Kelas 6 SD," jawab Sekar malu-malu sambil menunduk sedikit. "Lagi libur sekolahnya ya?" tanya Doni. "Iya Mas Doni, kebetulan Sekar memang tinggalnya di Bogor sama orang tua saya di Rancamaya. Nah, sekarang itu lagi liburan, jadi saya ajak sekalian ke sini deh," jelas Ratna. Ratna kemudian menoleh ke arah Gembul dan berkata dengan nada tulus, "Mas Gembul, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi ya. Karena waktu itu Mas Gembul sudah membantu saya untuk mengusir gangguan yang ada di apartemen. Dan saya sampai sekarang masih kepikiran loh." Gembul mengangguk santai. "Oh ya Bu, sama-sama. Yang penting sekarang udah aman ya Bu." Iya betul. Tapi gimana ya? Tetap aja saya ngerasa berutang budi. Waktu itu saya tuh bener-bener gak tahu harus minta tolong sama siapa. Dan pas banget kalian semua sudah mau bantu. Makasih banyak ya," ucap Ratna sambil menatap ketiganya bergantian. "Sama-sama Bu Ratna, ya kita mah seneng bisa bantu orang," saut Doni. Obrolan itu pun terus berlanjut dengan hangat. Namun di tengah-tengah perbincangan, Sekar pun mulai terlihat gelisah. Dia menyadari kursi lalu tiba-tiba merengek pelan. "Bunda, Sekar boleh nelpon ayah nggak?" pintanya dengan suara pelan tapi penuh harap. Ratna terdiam sesaat, ekspresinya berubah. Dia menatap anaknya itu dengan lembut, lalu menggeleng pelan. "Sekar, ayah itu kan cuma bisa ditelepon malam. Sekarang belum waktunya ya," jawab Ratna lembut tapi tegas. "Tapi Sekar kangennya sekarang Bunda," rengek Sekar lagi, matanya mulai berkaca-kaca. Ratna menarik nafas panjang, lalu menunduk sejenak sebelum kembali bicara. Suaranya mulai terdengar berat. "Sabar ya nak, nanti aja ya kita telepon ayah ya," ucapnya lagi pada sang anak. Di situ
Ratna sedikit merasa tak nyaman hingga akhirnya dia pun bercerita mengenai sosok mantan suaminya itu. Maaf ya, Pak Sadeli, Mas Doni, Mas Gembul, Sekar ini memang suka kangen sama ayahnya. Tapi memang mantan suami saya itu agak berbeda. Dia itu hanya bisa ditelepon saat malam hari. Soalnya sudah hampir beberapa hari ini Sekar itu nggak bisa menghubungi ayahnya, ungkap Ratna. Pak Sadeli, Doni dan Gembul hanya mengangguk mendengar penjelasan tersebut. Ya alhamdulillah Bu Ratna, Sekar masih bisa dekat sama bapaknya. Soalnya kalau anak cewek itu kudu begitu, kudu dekat sama bapaknya. Ntar kalau dia sampai kawin, pan bapaknya yang kudu jadi walinya, sahut Pak Sadeli. Kawin? Nikah kali bang, celetuk Doni. Iya nikah maksud saya mah. Iya, Sekar ini emang dulu dekat sekali sama ayahnya. Apa-apa selalu dengan ayahnya. Karena saya memang sedang sibuk bekerja. Tapi setelah kami bercerai, Sekar ini gak pernah ketemu lagi sama ayahnya. Sekar hanya bisa komunikasi lewat telepon, ungkap Bu Ratna sambil mengusap-ngusap kepala anaknya Sekar. Pak Sadeli, Doni dan Gembul saat itu hanya bisa terenyuh kala mendengar cerita dari Bu Ratna hingga akhirnya suasana kembali berubah saat Ratna mengubah topik pembicaraan. Oh iya, kafe ini punya Mas Doni ya? Ih, hebat banget sih. Kafenya bagus, rame lagi. Puji Ratna. Ya Bu, alhamdulillah. Saya masih ngerintis kok, saut Doni merendah. Ya Bu, si Doni emang paling yahud. Masih muda, udah punya usaha sendiri. Soalnya dia dapat warisan tanah dari bapaknya. Gede, ungkap Pak Sadeli. Oh gitu ya? Wah, bagus banget. Dapat warisan tapi tidak dipakai sembarangan. Malahan dibuat usaha seperti ini. Mas Doni memang luar biasa. Puji Ratna. Setelah sekian lama mengobrol hangat, tiba-tiba saja Pak Sadeli teringat jika dirinya mempunyai janji dengan seseorang. Oh iya Bu Ratna, saya izin pulang duluan ya. Soalnya saya ada janjian mau ketemuan sama orang. Don, Bul, gue balik duluan ya, ucap Pak Sadeli disusul anggukan dari Doni dan Gembul. Di situ pun Bu Ratna ikutan izin pamit karena rupanya dia ingin mengantar sang anak pulang ke Bogor. Namun sebelum pergi, Sekar meminta diantar ke toilet pada ibunya. Gembul pun dengan sigap langsung mengarahkan ibu dan anak tersebut menuju ke toilet. Doni yang masih berada di meja tanpa sengaja melihat handphone milik Sekar yang tergeletak di atas meja. Di situ Doni melihat jika wallpaper dari handphone Sekar adalah sebuah foto keluarga yang nampak harmonis. Itu adalah foto Sekar bersama ayah dan ibunya saat berfoto bersama. Doni merasa terenyuh saat ia melihat foto itu, namun seketika perasaannya berubah. Mata Doni langsung terbelalak saat dia melihat wajah dari ayah Sekar. Bagaimana tidak, rupanya ayah Sekar ini adalah orang yang sama yang belum lama ini bertarung dengannya. Ya, ayah Sekar atau suami dari Bu Ratna itu adalah Edu, sosok pembunuh berdarah dingin yang pernah ingin menghabisi Doni. Doni terdiam, tubuhnya membeku. Doni merasa dunia terasa sempit dan terpaku di kursinya. Matanya tak berkedip menatap layar handphone yang terletak di atas meja. Foto itu masih terpampang dengan jelas di layar handphone. Sekar kecil tersenyum manis diapit oleh kedua orang tuanya yang terlihat bahagia. Tapi yang membuat tengkuk Doni terasa dingin bukanlah senyuman sang anak, melainkan wajah sang ayah terlihat Sekar tersenyum ceria di tengah-tengah kedua orang tuanya. Ratna berdiri di sisi kiri mengenakan gaun sederhana dengan senyum keibuan yang lembut. Sementara di sisi kanan darah Doni terasa berhenti mengalir. Wah kagak nih, kagak mungkin. Bisik pelan nyaris tak terdengar. Jantungnya berdegup kencang dan pandangannya tak lepas dari foto itu. Sosok pria yang memeluk Sekar dalam foto tersebut adalah orang yang pernah berusaha membunuhnya. Tak salah lagi, ya, wajah yang sama, tatapan yang sama. Pria pincang yang mengayunkan pisau karambit dengan presisi mengerikan itu kini tersenyum hangat di dalam foto, memeluk putri kecilnya yang polos.
Bayangan pertarungan berdarah di parkiran kala itu kembali bermain di benak Doni. Gerakan cepat Edu, senyum sinisnya, tatapan haus darah, lalu diakhiri dengan suara dering ponsel yang membuat semuanya berubah. Anakku sayang, ya, itu adalah nama kontak yang muncul, dan sekarang anak itu ada di dekatnya dengan wajah polos yang tak tahu apa-apa. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki kecil dari arah lorong menuju toilet. Sekar dan Ratna muncul kembali bergandengan tangan. Wajah Sekar tampak ceria sesekali. Ia menoleh ke arah ibunya sambil tertawa kecil. Mereka tidak tahu apa yang baru saja Doni lihat dan rasakan. Doni mencoba bersikap normal, menyembunyikan keterkejutannya, namun detak jantungnya belum juga tenang. Pikirannya terasa kacau, dia belum bisa menentukan apa langkah selanjutnya karena kini sosok musuhnya bukan lagi sekedar bayangan, tapi bagian dari masa lalu orang yang kini sedang duduk di hadapannya. Ratna menghampiri meja sambil tersenyum. Mas Doni, sekali lagi terima kasih ya, sudah berkenan mau bertemu dengan saya dan juga anak saya. Semoga tali silaturahmi ini selalu terjaga ya, ucapnya ringan. Iya, iya Bu Ratna, jawab Dodi cepat meski suaranya terdengar sedikit gagap. Ini HP-nya, jangan sampai ketinggalan, lanjutnya sambil mendorong ponsel itu pelan ke arah Bu Ratna. Ratna mengangguk, lalu menyelipkannya ke dalam tas. Terima kasih Mas Doni, salam juga ya buat Mas Gembul dan juga Pak Sedeli sudah menyempatkan waktu. Semoga kita bisa bertemu lagi. Setelah itu, Ratna pun menggandeng Sekar bersiap meninggalkan warung kopi Bang Doni. Ibu, ayo saya antar keluar yuk, saut Doni berusaha tenang. Doni mengikuti mereka dari arah belakang. Dia hanya bisa memandangi kepergian ibu dan anak itu dalam diam. Begitu mobil Ratna menjauh di tikungan jalan, suara di sekitaran tiba-tiba terasa menghilang, sunyi, seakan menyelimuti kafe warung kopi Bang Doni. Hanya desir angin sore yang menggesek dedaunan pohon besar di samping bangunan, seperti ikut menyaksikan betapa rumitnya alur cerita yang kini terjalin. Namun, di seberang jalan, di balik barisan motor yang terparkir, berdiri seorang pria bertudung jaket hitam mengenakan topi dan masker. Dia bersembunyi di balik pohon dan kendaraan, namun sorot matanya tajam tak lepas dari pandangannya ke arah Ratna dan Sekar. Ya, itu adalah Edu. Dia memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dari sana, dari saat Ratna datang hingga saat mereka melangkah pergi. Tapi satu hal yang membuat dada Edu terasa sesak bukan hanya melihat putrinya tersenyum atau mantan istrinya yang kini tampak lebih tenang, melainkan sosok Doni yang berada di tengah-tengah mereka. Edu sempat membeku, wajahnya menegang. Kenapa? Kenapa dia ada di sana? Kenapa Ratna bisa bersama pria itu? Batinnya bergemuruh, tangannya mengepal kuat, giginya terkatup rapat. Ia tidak percaya. Ternyata bukan hanya Doni yang terkejut saat dia melihat siapa ayah dari Sekar. Edu pun kini berada di posisi yang sama, melihat musuh yang ingin ia habisi justru berinteraksi dengan keluarganya, bahkan duduk bersama sang putri dan mantan istrinya. Jadi mereka saling kenal. Sejauh apa hubungan mereka? Apa pria itu sudah tahu? Pikir Edu penuh amarah bercampur cemas. Tatapan Edu tajam menembus jendela dari kafe warung kopi Bang Doni, seolah ingin menerobos ke dalam kepala Doni. Tapi dia tahu sekarang ini bukan waktunya untuk bertindak. Dia harus mundur untuk sementara. Tapi dari sorot matanya jelas ada rasa penasaran yang besar yang menyelimuti Edu saat itu. Edu melangkah mundur perlahan, menyelinap masuk ke jalanan kecil di belakang deretan toko. Bayangan tubuhnya memudar bersama cahaya sore yang makin redup, menyisakan satu kenyataan pahit yang tak bisa ia tolak. Doni dan keluarganya kini telah bertaut. Dan itu berarti semuanya akan menjadi jauh lebih rumit dari sebelumnya. Di malam harinya,
Doni duduk seorang diri di pojok ruang di dalam warung kopi Bang Doni, tepat di dekat jendela yang menghadap ke arah pohon besar. Lampu gantung menyala redup, menciptakan suasana tenang tapi berat. Secangkir kopi yang mulai dingin terdiam di hadapannya. Pikirannya belum juga tenang. Sejak pertemuan siang tadi, ia masih terbayang-bayang foto di ponsel Sekar, wajah Edu yang tersenyum bersama Ratna dan anak mereka. Doni menarik nafas panjang. Dalam hatinya ada sedikit kelegaan. Untung waktu itu gua kagak ngajar dia sampai parah. Apalagi sampai pikir Doni sambil menunduk menggenggam kedua tangannya dengan erat. Andai saja di waktu itu melayangkan pukulan terakhir ke arah wajah Edu, mungkin Sekar tidak akan pernah mengenali ayahnya lagi. Dan Doni sendiri tidak akan pernah memaafkan dirinya jika tahu bahwa dia telah menghancurkan seseorang yang begitu penting dalam hidup seorang anak kecil yang polos dan manis seperti Sekar. Tak lama setelah itu, waktu menunjukkan hampir pukul 11 malam, Doni pun bersiap menutup kafenya. Gembul sedang mengunci kulkas minuman, Rizal membereskan meja bar, dan Pak Slamet menyapu area parkiran. Baru saja Doni beranjak keluar, sebuah suara memanggilnya dari luar pagar. "Doni!" Seketika Doni menghentikan gerakannya. Suara itu tidak asing, berat, tenang, tapi menyimpan bara dendam. Doni menoleh. Di bawah cahaya lampu jalan, Edu berdiri, tubuhnya tegap, mengenakan hoodie hitam dan celana jeans belel. Wajahnya masih menyimpan bekas luka di pelipis dan dagu, namun sorot matanya berbeda. Tak lagi penuh kebencian seperti sebelumnya, melainkan campuran antara keraguan dan niat baik. Doni refleks mengepalkan tangan, tapi tak segera bergerak. Gembul, Rizal, dan Pak Slamet langsung mendekat bersiaga. "Siapa itu bang? Siapa itu bang?" bisik Gembul dengan nada waspada. "Tuh, itu orang yang waktu itu nyerang gua, Bul," ucap Doni pelan. Edu berjalan pelan ke arah pagar yang setengah tertutup. Dia berdiri di hadapan Doni, memandangi pria yang sebelumnya hampir menghabisinya. Tapi kini ia berdiri di depannya dengan cara yang sama sekali berbeda. "Aku tidak datang untuk bertarung," ucap Edu akhirnya, suaranya datar tapi tegas. "Aku cuma ingin bicara." Gembul masih bersikap waspada. "Bang, apa saya perlu telepon polisi bang?" Doni menggeleng pelan. "Gak usah, biarin, gue bisa urus ini sendiri." Doni melangkah mendekat. Kini keduanya berdiri berhadap-hadapan di bawah langit yang kelam, disaksikan bulan yang tergantung pucat dan pohon besar yang berdiri diam di samping warung kopi Bang Doni. Malam yang sama, tapi sepertinya dengan niat yang sangat berbeda. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Bener-bener gak nyangka ya. Pinter banget nih Mas Dani SBR ya. Ternyata sosok Bu Ratna yang kemarin disembuhin sama Gembul tuh, bukan disembuhin ya, maksudnya apartemennya diamankan oleh si Gembul itu, ternyata Bu Ratna ini adalah mantan istri dari si iblis pincang alias Edu. Waduh, ini gak nyangka banget ya. Dan anaknya si Sekar ini adalah anakku tersayang. Waktu pas Doni terakhir fight tuh ya kan sama Edu, di situ ada handphone Edu yang tergeletak, lalu ada panggilan dari anakku tersayang yang itu nggak diangkat ya teman-teman ya. Dan bagaimana di sini Edu jadi bingung tuh. Saya juga bingung ya, dia marah bagaimana yang ngelihat mantan istrinya dan juga anaknya tuh terlihat beramah tamah dengan Bang Doni. Jadi mungkin dia juga pengen tahu nih di endingnya, pinter banget ya Mbak Mas dan di SBR ya. Di terakhirnya ini nih Edu sama Bang Doni apakah akan fight atau bagaimana. Dan juga nggak kalah menariknya sosok Pak Slamet. Luar biasa sekali Pak Slamet nih ya kan, ngasih baju sama Bang Doni, ngasih kaos. Ternyata itu adalah kaos calon lurah ya, calon lurah yang sudah menjadi lurah pada saat masa kampanye. Ternyata dia adalah seorang tim sukses. Dan di sini dia berpesan kepada Bang Doni, kalau Bang Doni nanti sudah siap untuk mendengarkan ceritanya, dia akan dengan suka hati ya kan menceritakan bagaimana perjalanan Pak Sugeng itu menuju ke
kursi nomor 1 di desanya sebagai kepala desa. Dan saya juga jadi tertarik sama kisah itu ya. Bagaimana kalau Bang Doni sih udah pasti nggak tertarik, orang dia lagi capek-capek, badannya lagi sakit-sakit habis berantem malah didongengin begitu, ngeselin. Dan bagaimana juga Pak Sedili disangkain sebagai tukang orang minta sumbangan ya kan, karena tampilannya pakai peci ya kan, bawa map kan, biasanya yang datang-datang itu minta sumbangan. Di situ agak tersinggung. Overall keren banget kisahnya, kaya banget materinya, dan di sini ternyata sambung menyambung nih, makin penasaran. Apakah Edu dan Bang Doni akan fight atau justru menjadi sahabat? Wah, ini kita tunggu untuk part selanjutnya. Mas Dani SBR, jangan pakai lama untuk lanjutannya. Makasih atas kisahnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa juga silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan untuk teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.